aku tak mampu hilangkan wajahmu di hatiku, meski malam mengganggu. Hilangkan senyummu di mataku, ku sadari aku cinta padamu. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Oh, meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Oh, tapi cintaku yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat sehat dimanapun berada. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi, obrolan sehat seputar Oki, disiarkan langsung dari Ruang Media Center Revolusi KIA, Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Acara ini juga didukung langsung oleh Bank Sumsel Bubble. Dalam waktu kurang lebih 1 jam ke depan, saya Epi Septiani dan rekan saya akan memandu jalannya program Obsesi kita pada pagi hari ini, yang tentunya tiap kali tayang kita bakal membahas tema-tema yang menarik. Dan tema kita pada pagi hari ini itu berjudul Revolusi KIA di Puskesmas Keman. Ini Revolusi KIA ini lagi hits. Betul, Cek ya? Iya. Revolusi KIA ini Mbak Evi merupakan inovasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Oki. Betul sekali. Dan hari ini kita telah kedatangan narasumber yang merupakan pimpinan Puskesmas Keman. Selamat pagi, menjelang siang Bapak Kartu BSKM Enkes. Selamat pagi. Bagaimana Pak? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Sebelum kita berbincang ya, ngobrol lebih jauh tentang revolusi KIA di Puskesmas Keman, mungkin ada baiknya Bapak menyapa dulu nih sahabat obsesi yang ada di rumah. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat obsesi. Perkenalkan, saya nama Kartu BSKM MKes, pimpinan Puskesmas Keman. Kembali mengingatkan
di masa pandemi COVID-19 ini kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu yaitu satu, kita harus mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, social distancing, konsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap sehat. Iya, Betul sekali. mungkin terakhir berdoa ya, gitu ya, dan Berdasarkan kepercayaan masing-masing. Ya, Betul sekali. Ya, seperti kita ketahui ya, di Kabupaten Oki telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 39 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 19 di Kabupaten Ogan Komering ini. Dan tertuang pada bab 6 pasal 9, Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan sosialisasi terkait informasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dan ada pun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan jejaringnya termasuk Puskesmas Keman ya Pak ya, yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara serentak oleh setiap puskesmas dan dinas kesehatan dengan menggunakan puslink pada setiap hari Jumat pada wilayah kerja masing-masing. Lalu penyuluhan pada kegiatan-kegiatan tertentu. Lalu selanjutnya melalui multimedia, yaitu dengan program inovatif Obsesi Dinas Kesehatan Kabupaten Oki seperti saat ini melalui Facebook, Instagram, dan YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Oki secara live. Betul sekali. Jadi sudah maksimal ya Mbak Evi ya, Betul. upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Oki dalam hal pencegahan dan pengendalian virus COVID-19. Jadi kita tak bosan-bosan ya, Syekh, untuk mengingatkan masyarakat untuk selalu patuhi 3M. Iya. Protokol kesehatan pokoknya kemanapun harus diterapkan. Iya, betul sekali. Ya, kembali ke tema. Kembali ke tema, kita mulai berbincang-bincang nih mengenai program revolusi KIA di Puskesmas Keman, Pak ya. Langsung aja Cek ya, mungkin. Kira-kira ini Pak, kita ngobrol secara singkat mengenai situasi kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Keman itu sendiri. Ya, terima kasih. Dari Puskesmas Keman itu masalah kesehatan ibu dan anak itu sekarang ini tidak ada permasalahan karena di mana kita lihat dari hasil data PWS KIA, cakupan K1 di Puskesmas Keman itu sudah mencapai 100% dari target yang ditetapkan 100%. Ya, itu kami melaksanakan pelayanan ANC terpadu secara maksimal dilaksanakan di KIA di Puskesmas Keman. Dan juga memberikan kepada atau menekankan kepada bidan desa selalu aktif memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil. Iya, betul sekali. Dan juga cakupan keempat. Cakupan keempat itu dari target yang ditetapkan 99%, kami sudah mencapai 100%. Wow, jadi tidak ada masalah kan. Ya. Itu berkat tadi kita melaksanakan seperti ANC terpadu tadi, dan juga bidan-bidan desa dimotivasi dan ditekankan harus melaksanakan standar ANC. Iya, standar ANC ini 10T ya Pak? Iya. Dan juga cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga nakes itu sudah mencapai 100% dari target yang ditetapkan 99%. Wah, jadi tidak ada lagi yang melahirkan di dukun ya Pak? Iya, tidak ada. Kalau di wilayah kami 10 desa di wilayah Puskesmas Keman itu tidak ada yang melahirkan di dukun bayi. Iya, tetapi semuanya di bidan. Masih ada, tapi mendampingi. Dan juga walaupun mendampingi sekarang sudah agak tidak ada lagi. Sekarang masyarakat ini sudah mengerti dan juga kebenaran dukun bayi ya sudah makin lama sudah menghilang habis yang tua-tua dulu kan. Jadi yang melahirkan itu sudah mengerti dan ada masalah keluh apapun itu selalu ke tenaga kesehatan, terutama di bidan desa yang sudah ada di setiap desa secara wilayah kami 10 desa. Nah, juga di cakupan
kunjungan NIPAS. Dari kunjungan NIPAS sudah mencapai target 100%. Nah, jadi situasi masalah kesehatan ibu dan anak di puskesmas kami, syukur alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, tidak ada kendala dan tidak ada permasalahan. Dalam hal NIPAS ini, jadi sudah mencapai target. Jadi kunjungan ibu NIPAS sudah dilaksanakan oleh bidan-bidan, baik bidan desa maupun bidan kami yang ada di Puskesmas Keman yang ada di ruang KIA. Jadi bidan-bidan ini melaksanakan kunjungan ibu NIPAS ini agar ibu NIPAS itu cakupan KF3-nya mencapai target. Jadi memang koordinasi antara puskesmas dan bidan desa itu sangat penting ya ternyata ya Bu Evi ya, sehingga bisa mencapai target semua nih untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak di puskesmas Keman. Terus untuk ininya Pak, metode pemantauan ibu hamilnya sendiri bagaimana Pak kalau di Puskesmas Keman ini? Jadi kami pemantauan ibu hamil di wilayah Puskesmas Keman itu melalui pemasangan P4K stiker, stiker P4K dan juga kontak antara ibu hamil itu, masing-masing ibu hamil itu didata oleh bidan desa dan diminta nomor HP. Jadi selalu apabila ibu hamil itu ada keluhan atau perlu bertanya kepada bidan, jadi langsung kontak bidannya. Mantap ini konsultasi. Sekali ya, Mbak Evi ya. Nggak perlu repot-repot lagi ke puskesmas. Jadi apabila ibu hamil itu ternyata mungkin tidak bisa datang ke paskes atau ke poskesdes, jadi bidan desa kami siap mendatangi, jemput bola. Jadi mungkin ada semacam WhatsApp juga Pak? Iya, itu sudah dibentuk oleh bidan-bidan desa dan bidan sub kami yang ada di Puskesmas Keman. Iya, jadi berarti program Revolusi KIA di Puskesmas Keman ini sudah berjalan dengan baik ya. Betul sekali. Ya, seperti program Revolusi KIA yang ada di Dinas Kesehatan juga melakukan pemantauan ibu hamil melalui layanan interaktif. Betul jadi sekali. kita telepon semua ibu hamil yang ada di Kabupaten Oki ya. Betul. Dan kita tanya keluhan serta akan diberikan edukasi. Dan mungkin juga akan diberikan saran ya terkait mungkin rujukan ya, dan mungkin terkait program yang persal juga ya Mbak Evi ya. Ini Pak, kalau tadi disampaikan oleh Bapak capaian dari KIA ya, program KIA di Puskesmas Keman itu kan sudah mencapai target semua. Tentunya hal ini didorong oleh kelengkapan dari ruang perawatan juga ya. Betul ruang dan fasilitas itu kira-kira bagaimana nih Pak di Puskesmas Keman? Ya, kami syukur alhamdulillah Puskesmas Keman ini pada tahun 2021 awal selesai penambahan ruangan. Ruangan. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Oki, Bapak Haji Iskandar SE, dan juga Ibu PKK, Ibu Lindasari SE yang telah memberikan kami fasilitas dengan penambahan ruangan tadi sehingga kami dapat melayani persalinan di Puskesmas Keman itu alhamdulillah dapat berjalan lancar. Dan juga kami berterima kasih kepada Kepala Dinas Kabupaten Oki, Bapak Iwan Setiawan SKM MPes, sehingga kami difasilitasi by Alkes, sehingga kami dapat menolong persalinan di Puskesmas Keman yang sekarang ini insya Allah sudah mencapai target karena barusan selesai ruangan PK persalinan itu baru-baru ini sudah 5 yang bersalin di ruangan tersebut. Wah, jadi ini memang merupakan gebrakan baru ya. Betul sekali. Jadi baru selesai dibangun,
langsung banyak pasien yang yang berkunjung dan melahirkan ya di puskesmas. Para ibu hamil pengen cepat-cepat lahiran di puskesmas Kemang. Iya, karena fasilitasnya ruangan baru, suasana baru ya. Kami juga mengadakan antar jemput. Wow. Jadi apabila ada ibu yang kira-kira sudah mau datang waktu persalinannya, jadi bidan desa kami nelpon ke puskes. Jadi dijemput pakai ambulan, dan juga sudah melahirkan diantar lagi untuk kembali ke rumah dengan ambulan, dan juga kami kasih souvenir. Kurang komplit apa ini ya? Betul sekali. Udah dijemput, ditolong persalinan, lalu diantar dan diberi bingkisan. Bingkisan. Dan ada lagi nih Mbak Evi, program jam persan, jadi biayanya gratis. Jadi memang ibu hamil dan ibu bersalin di Kabupaten Oki ini sudah banyak sekali yang menerima manfaat dari program revolusi KIA ini. Iya, ini nih Pak, terkait yang tadi ya Pak ya, koordinasi dengan sumber daya manusia kesehatan yang ada di Puskesmas Kemang. Ini gimana nih Pak komitmennya kira-kira? Apakah memang seluruh bidan desa sudah berkomitmen untuk melakukan pertolongan persalinan seperti yang Bapak sampaikan tadi? Ya, kami seluruh bidan desa dan juga bidan yang ada di Puskesmas Kemang dan juga bidan sub berkomitmen memang kita untuk selalu dari 10 desa ini kita akan berkomitmen untuk tidak akan menyumbang angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Jadi kami sudah berkomitmen bagaimana caranya kami trik-trik dari bidan desa dan juga bidan sub supaya tidak ada menyumbang lagi angka kematian ibu dan anak. Iya, untuk di tahun 2020 kemarin Pak, ada tidak kematian ibu dan bayi? Tidak ada. Wah, tidak ada. Ya, semoga berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. Jadi kami itu selalu sosialisasi baik ke masyarakat setiap ada acara-acara yang dilaksanakan oleh bidan, itu selalu sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan persalinan ibu hamil. Jadi memang sudah konkret ya Mbak Evi serta ke dari lintas sektor juga kami selalu sosialisasi untuk mendukung program kami ya. Karena kita tidak ada dukungan itu dari lintas sektor seperti Pak Camat atau kan Ibu PKK kecamatan, ya mungkin kita kurang bisa melaksanakan tugas dengan baik. Jadi ada masukan dari PKK juga, dari Ibu PKK kecamatan untuk mensosialisasikan tentang persalinan ini. Sebaiknya harus di tenaga kesehatan, di fasilitas kesehatan, kan? Dari dini, istilahnya dari pertama kehamilan sampai melahirkan. Karena memang peran lintas sektor itu sangat penting ya, karena masyarakat terkadang lebih mendengarkan arahan dan masukan dari para pejabat. Betul sekali. Ya, kepala desa, kades itu biasanya lebih didengarkan ya oleh masyarakat. Iya, jadi memang sudah maksimal sekali ya Pak ya, terbukti dengan tidak adanya kasus kematian bayi. Jadi ibu hamil sudah didata, dikasih penyuluhan melalui layanan interaktif. Terus pada saat tafsiran persalinan sudah dijemput, ditolong persalinan oleh tenaga kesehatan. Jadi memang sudah tepat sekali ya Pak ya, program revolusi. Betul, tentunya dengan program ini masyarakat sangat terbantu ya Cek ya. Iya, masyarakat sangat terbantu. Jadi tadi sudah 5 orang ya Pak, itu tapi terhitung dari awal dari 2021 ini selesai ruangan itu ya sudah 5 yang melahirkan di ruangan PK persalinan di Puskesmas Kemang. Kalau untuk SDM Pak, bidan desanya 10 desa punya bidan desa semua? Semuanya ada bidan desa. Kalau di Puskesmas itu tenaga kesehatannya bidan dokter lengkap Pak? Lengkap. Kami mempunyai dokter
dua, yaitu dokter NS1 Nusantara Sehat dan satu dengan dokter PTP. Iya. Jadi 2 dokter. Jadi kalau masalah SDM ketenagaan kami kira kalau dalam hal untuk penanganan kesehatan ibu dan anak, karena topik kita kesehatan ibu dan anak pada hari ini semuanya sudah lengkap. Iya, dan berkompeten ya Pak ya. Jadi memang sudah sangat siap ya. Betul sekali. Jadi untuk masyarakat khususnya wilayah Puskesmas Keman tuh jangan takut untuk berobat ke puskes lagi kan. Diingatkan juga kepada sahabat obsesi dan sahabat sehat yang ada di rumah yang sedang nonton. Apabila ada pertanyaan seputar program Revolusi KIA di Puskesmas Keman ini boleh sekali untuk berkomentar atau bertanya di kolom live kita di Facebook dan Instagram. Mumpung ada Bapak pimpinan puskesmasnya ini, betul Cek ya? Iya, Nah ini sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai program Revolusi KIA di Puskesmas Keman, kita break terlebih dahulu. Kita mendengarkan musik ya, mendengarkan satu buah lagu dari penyanyi kita. Iya, dan mungkin dilanjutkan dengan praktek kesehatan. Oh langsung? Iya, betul. oleh praktek kesehatan dari bidan koordinator dari Puskesmas Keman ya. Ini mengenai apa Cek? Mengenai perawatan payudara. Wah ini penting buat saya Cek ini. Iya. Iya. Pas banget ya Pak. Pas ya. Iya. Selamat menyaksikan. I was lost to my own devices. Many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Where the walls over the hills bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changing at all? But if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? Or can I see optimism about this? Or can I see optimism about this? We were lost, often lost in all of the vices. Many days fell away with nothing to show, and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? But if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How can I see optimism about this? How can I see optimism about this? Where do we begin? The rubble or a sin? Oh, where do we begin? The rubble or a sin? And the walls keep tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? But if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How can I see optimism about this? How can I see optimism about this?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat obsesi dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa jumpa kembali bersama di acara obsesi obrolan sehat seputar OKI. Pada edisi topik kesehatan kali ini akan diikuti dengan secara saya, Kamil, dan setelah ada di samping saya sudah ada bidang koordinator dari Puskesmas Kemang, yaitu Ibu Putri Ahli Media Kebidanan. Selamat pagi, Ibu Putri. Selamat pagi. Biasanya Ibu Putri ini dipanggil apa nih awamnya nih? Kalau lebih kerennya nih, Bunda. Oke, dipanggil Bunda ya mungkin biar lebih akrab gitu ya. Jadi kali ini di edisi praktik kesehatan ini sudah ada Bunda Putri. Hari ini tuh kita mau praktik apa di sahabat OSES kali ini mau ditanyakan tentang apa? Tentang perawatan payudara semasa hamil dan masa menyusui. Oke, sepertinya menarik sekali ya. Jadi sahabat OSES, hari ini kita akan melakukan perawatan payudara pada saat hamil dan menyusui. Baik, di sini pun kan banyak orang yang belum tahu itu perawatan payudara itu apa sih manfaatnya, terus apa sih perawatan payudara itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Kasih, bidang koordinator Puskesmas. Baiklah Mbak Erin, di sini Bunda akan menjelaskan perawatan payudara di masa hamil dan masa menyusui. Jadi pentingnya perawatan payudara ini Mbak Erin, terutama di masa kehamilan di trimester 1 anak pertama. Nah, ibu-ibu ini kan pada umumnya baru hamil nih, belum mengerti, belum mengetahui apa pentingnya perawatan payudara. Jadi di sini Bunda sedikit jelaskan dari mana perawatan payudara itu dimulai dan pentingnya perawatan payudara ibu hamil itu merawat sedini mungkin payudara ibu pada saat kehamilan untuk mempersiapkan payudara dan air susu ibu setelah ibu sampai menjelang persalinan. Dan juga serta kita memberikan kebersihan, memberikan teknik cara membersihkan payudara dan puting susu. Jadi di perawatan payudara ini banyak sekali ya Bu ya manfaatnya. Berarti ini sangat penting ya Bu, bisa meningkatkan hygiene. Mungkin yang ASI yang tersumbat itu bisa yang persiapan untuk menyusui. Betul sekali. Sebab air susu ibu ini sangat penting, terutama ibu setelah melahirkan itu pasti melaksanakan ASI eksklusif, yaitu bayi pertama lahir sampai umur 6 bulan harus diberikan ASI air susu ibu tanpa pendamping yang lain. Di sini kita fokuskan, jadi tujuannya memelihara kebersihan, terutama kan melenturkan dan menguatkan puting, dan ketiga memperlancar pengeluaran air susu ibu. Jadi pelaksanaannya ada persiapan di sini sudah kita siapkan di sini. Ada handuk, ada kembar, ada baskom, ada kapas, ada baby oil. Untuk yang perawatan setelah melahirkan nanti ada yang air panasnya dan ada air dingin. Jadi sahabat obsesi ini ada kita sediain ada air hangat dan air dingin. Lalu kemudian di sini ada juga baby oil untuk meses pada payudaranya. Kemudian juga diperlukan kapas ya Bunda ya. Iya. Ya, di sini juga ada kapas dan yang pasti terakhir juga ada handuk. Kalau enggak misalkan ini handuk saya harus bisa apa pun, mungkin ya Bunda kalau bisa. Ya, biasanya perawatan payudara ini di Puskesmas Kemang itu dilakukan pada kegiatan apa misalkan? Kebetulan kami sudah ada persalinan di Puskesmas. Setiap ibu hamil itu diberi pengetahuan tentang perawatan payudara dan kami mensosialisasikan ke kegiatan posisi ke desa masing-masing.
Oh, berarti disosialisasikan secara langsung ya sahabat Ya, OPC. meskipun ini lagi pandemi corona, tetap kami jalankan protokol kesehatan dalam perlindungan. Jadi ini pun sepertinya sahabat OPC sudah makin penasaran nih. Iya. Nah, bagaimana kalau kita langsung praktekkan saja ya Bun? Bagaimana? Yang pertama nih mau tentang apa Bun? Perawatan. Perawatan di masa hamil dulu. Perawatan balita di masa hamil. Jadi di sini membersihkan puting susu ya, lebih dominan lagi. Dan praktek ini sekarang. Jadi ini sahabat OPC kita menggunakan platform membayi atau payudara. Jadi kompres puting susu ini dengan kapas, dari ya, dengan kapas yang sudah diberi baby oil ya, selama kurang lebih 5 menit. Jadi kapas ini kita kasih baby oil dan dikompreskan ke Puting selama 5 menit. Nah, perawatan puting susu ini kita lakukan di trimester terakhir dari karena kalau di trimester pertama ini nih ibu-ibu pada kurang kurang ada ininya ya, kurang keluar. Tapi kalau udah trimester ketiga ini insya Allah sudah ada membentuk sendiri keluar ya, muncul ya. Selain itu, kalau sudah trimester ketiga, kita memberikan juga perawatan ini menyangkut masalah isi, supaya menghasilkan air susu itu ya. Kira-kira benar gerakan atau cara membersihkan perawatnya itu bagaimana bisa ya, kompres puting susu dengan kapas yang sudah diberi minyak selama 3-5 menit agar kotoran mudah terangkat. Oleskan minyak pada ibu, jari, dan tarik kedua piring secara bersama dan putar ke arah dalam ibu, baru ke arah luar. Ya, sebanyak 20 sampai 30 kali. Ya. Jadi dilakukan sebanyak 20 sampai 30 kali. Dengan cara ke luar dan ke dalam. Ya. Selanjutnya benar. Untuk puting susu yang dapat atau masuk ke dalam, letakkan kedua ibu jari Mbak Kadit. Kedua ibu jari, telunjuk jari telunjuk di belah kiri dan kanan. Ke atas Mbak Karin, ke atas, ke bawah, ke bawah puting susu maksudnya. Kemudian tekan dan hentakkan ke arah luar, menjauhi puting susu secara perlahan. Itu ya. Tapi supaya si puting itu keluar. Itu bagian puting yang dalam, yang belum keluar. Perawatan payudara ibu sesudah melahirkan Mbak Karin. Yang tadi sudah yang bisa hamil. Sekarang kita ke sesi ya, ibu yang sudah melahirkan. Jadi pelaksanaannya persiapan alat kita sudah lihat tadi ya, ada baskom, ada panas dan air panas dan air dingin ya. Kuku maksudnya kalau panas gimana ya? Nanti bunda. Ini ada handuk ya. Ada handuk dua. Iya. Kompres puting ibu dengan kapas yang sudah diberi minyak kelapa atau baby oil tadi. Oh, berarti kalau nggak ada baby oil baru minyak kelapa? Boleh. Tapi asal minyak kelapanya yang baru beli loh, pakai nanti yang sudah dipakai gawat. Dan bisa juga memakai minyak zaitun, mungkin bunda ya? Boleh. Ini buat kapasnya? Ya. Jadi di sini kita berikan pemijatan ya. Mungkin pemijatan meter sedikit ya bunda ya? Karena apa kita seperti ini makanya jadi kita praktekkan tadi sudah kita bersihkan ya, kita kompres dengan kapas tadi dari baby oil, terus dilakukan pemijatan.
Pemijatan. Pemijatan tuh Pijatkan tangan dengan minyak. pakai baby oil Ya, ya Bunda secukupnya ya. ya. Jadi tempatkan kedua tangan di antara payudara. Gini makanya. Nah, itu maksudnya. Sini, coba kalian pegang Bunda ya. Jadi bagian kayak ini posisinya. Di antara kedua payudara bukan. Ya. Sudah itu kita urut ya. Ke arah atas dulu. Ke arah atas, terus ke samping, terus ke bawah. Ke bawah, menuju ke puting susu sehingga tangan mengangkat payudara, kemudian lepaskan tangan dari payudara, lakukan sebanyak 20 sampai 30 kali lagi. Berarti setiap gerakan itu dari 20 sampai 30 kali. Ya. Terus telapak tangan kiri memukul payudara sebelah kiri dan tangan kanan dengan sisi kelingking katanya menurun payudara mulai dari pangkal dada ke arah puting susu, kemudian dengan payudara sebelah dilakukan sebanyak 20 sampai 30 kali. Ada pijatan yang mungkin yang lain lagi bisa. Sini ada, jadi di sini pengompresan selesai kita lakukan penurunan kita ya. Kedua payudara kompres dengan ini selama 2 menit, kemudian ganti dengan kompres waslah dan selama 1 menit untuk membersihkan payudara dari ya. Nah, kalau yang tadi sudah 4 hari itu ya dari sesi pertama kita bisa jadi penyelidikan yang memasukkan tadi kita lakukan dari yang sebelah atas ya tempat di dada ke samping ke bawah lalu mendekati puting diangkat ke atas. Dikeringkan tadi payudaranya ya, jadi sahabat keringkan pakaian yang telah disiapkan. Jadi sahabat operasi setelah melakukan perawatan ini kita periksa menggunakan handuk. Ya, benar ya. Jadi sahabat operasi sangat bermanfaat sekali ya khususnya bagi ibu-ibu hamil yang baru anak pertama. Dan mungkin ada juga masalah, banyak masalah ibu hamil yang katanya nggak keluar. Jadi perawatan ini bisa dilakukan secara mandiri ya Bunda mungkin ya. Boleh. Jangan sampai tangannya tidak dikasih minyak dan baby oil dan takutnya efek. Lalu tidak putih susu itu bisa jadi kalau ini kurang dan bisa jadi sampai jadi sahabat operasi terapi kali ini sangat bermanfaat sekali ya. Jadi bagi ibu hamil dan ibu-ibu yang menyusui yang dengan kendala susunya nggak keluar, ini bisa banget dicoba di rumah baik secara mandiri ataupun minta bantuan atau boleh Bunda Putri yang mengasih edukasi ke puskesmas Kemas. Oke, baik sahabat operasi mungkin praktik kita sampai di sini dulu ya Bunda ya. Ya sangat bermanfaat. Terima kasih untuk Bunda Putri untuk infonya. Ya, bagi sahabat operasi terus saksikan edukasi kesehatan lainnya di episode operasi selanjutnya. Saya Kari dan Bunda Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi, obrolan sehat seputar Oki. Jadi kita tadi telah melihat bukan video ya, praktek, iya betul sekali, praktek kesehatan mengenai perawatan payudara selama hamil dan masa menyusui. Buat sahabat sehat yang ketinggalan ini jangan khawatir, karena nanti siaran langsung ini bakal ditayangkan lagi di YouTube kita.
Dan untuk yang ketinggalan tuh masih boleh untuk bertanya, karena obrolan kita masih berlanjut untuk beberapa menit ke depan. Ya Cek ya, betul sekali. Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi langsung nih mengenai program revolusi KIA di Puskesmas Kemang. Jadi Pak, selama kami ini ada apa namanya Cek? Faktor resiko Cek ya, ibu hamil dengan faktor resiko. Nah itu gimana Pak, metode rujukannya? Ya, kami dari ibu hamil dengan faktor resiko itu dari bidan-bidan desa itu kan telah didata ya, dan juga secara melalui HP juga itu selalu konsultasi juga dengan ke bidan sub yang ada di puskes. Jadi apabila itu dengan ada faktor resiko yang kemungkinan tidak bisa kita tanggulangi atau tangani di puskesmas, maka kami akan memberikan rujukan ke rumah sakit umum daerah. Lalu untuk metode rujukannya itu seperti apa Pak? Apakah pada saat ibu hamil, misalnya dengan faktor resiko hipertensi atau darah tinggi ya, itu apakah ibu hamilnya langsung dijemput lalu kita rujuk ke? Iya, jadi kalau ibu hamil yang mau melahirkan, jadi dengan resiko tinggi, jadi kita jemput ke rumah si ibu itu, dan kita buat surat rujukan, dan kita antar ke rumah sakit umum daerah dengan didampingi oleh bidan. Didampingi bidan diantar sampai ke rumah sakit. Jadi berarti ibu hamilnya dijemput, lalu dibuatkan surat rujukan ya Pak ya, dan didampingi oleh bidan desa sampai dirujuk ke rumah sakit menggunakan ambulans puskesmas. Menggunakan ambulans puskesmas. Dan juga gratis. Gratis itu yang perlu digarisbawahi Cek. Gratis. Gratis dengan menggunakan jaminan kesehatan jaminan salinan ya Pak ya. Tentunya dengan menggunakan jam persal, dan juga apabila yang punya kartu BPJS yang melalui BPJS. Jadi untuk ibu hamil yang tidak memiliki jaminan kartu BPJS atau KIS ya, bisa menggunakan jam persal, tetapi tentunya dengan syarat yang harus dipenuhi ya Pak ya, seperti KTP, KK, apalagi itu Pak? KTP, KK kan harus, dan juga apabila tidak terdaftar di dalam database, termasuk tidak terdaftar sebagai penduduk atau masyarakat yang prasejahtera, maka dia dibuat surat keterangan dari kepala desa sebagai tidak mampu, dan juga rekom dari Pak Camat ke dinas sosial. Jadi memang ada syarat-syarat tertentu ya, yang harus dipenuhi. Untuk koordinasi dengan dinas kesehatan Pak dalam proses rujukan itu seperti apa? Apakah bidan desa menghubungi penanggung jawab yang ada di dinas kesehatan atau seperti apa? Itu kalau masalah rujukan itu koordinasi dengan dinas itu melalui bidan sub ke penanggung jawab yang ada di dinas kesehatan. Jadi memang sudah terkoordinasi dengan baik ya Pak ya. Jadi jika ada ibu hamil dengan faktor risiko, bidan desa menghubungi bidan koordinator, lalu bidan koordinator menghubungi penanggung jawab yang ada di dinas kesehatan, sehingga untuk meminimalisir ya hambatan yang terjadi pada saat rujukan. Jadi ini Bu sekarang ini untuk seluruh masyarakat, khususnya di wilayah puskesmas kami Kemang, tapi ini sudah seluruhnya untuk Kabupaten Oki. Jadi untuk ibu hamil itu sekarang ini tidak perlu khawatir lagi, karena semuanya sudah ditanggung oleh pemerintah. Kalau yang tidak mempunyai BPJS, tidak terdaftar di BPJS, baik itu PBI yang dibiayai pemerintah atau mandiri kan, jadi dia sudah dibiayai melalui jam persal, jaminan persalinan. Jadi tinggal
KTP KK. Iya. Makanya itu KTP KK perlu dan juga sekarang ini mudah Iya. secara online dari Capil ke ke rumah sakit sekarang ini. Iya, jadi memang sudah sangat dipermudah ya oleh Betul sekali. pemerintah Kabupaten Oki dalam hal persalinan. Iya. Untuk diketahui juga ya Mbak Evi ya, Iya, waktu dia di Kabupaten Oki di Kayu Juga sudah ada rumah singgah nih yang Ya. ada letaknya di belakang gudang farmasi ya, Belakang di gudang dekat rumah farmasi. sakit umum daerah Oh, Kayu. iya. Iya. Jadi buat masyarakat Kabupaten Oki yang mungkin jaraknya jauh ya Betul dari rumah sakit, untuk ibu hamil ya yang mungkin dengan faktor resiko atau dengan resiko tinggi yang ingin bersalin di rumah sakit, itu bisa menginap di rumah singgah. Mantap Ya, sekali. jadi sehingga tidak ada keterlambatan dalam hal rujukan dan tidak ada keterlambatan dalam hal menerima atau mendapatkan pertolongan. Kalau jarak dari puskesmas Keman ke rumah sakit itu berapa lama Pak? Dari Puskesmas Keman ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayagung itu 40 kilo. 40 kilo itu sekitar berapa jam? 1 jam seperempat. 1 jam 15 menit. Iya, jadi mungkin tidak terlalu ini ya, tidak terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Jalannya bagus, akses jalannya. Ya, alhamdulillah jalannya bagus sampai ke kota kecamatan, sampai ke Pampangan. Iya. Jadi kami itu Keman itu sebelum, kalau dari Kayu Agung sebelum sampai ke kota kecamatan itu Keman dahulu sudah berbatasan dengan wilayah kecamatan SP Padang. Iya, jadi untuk sahabat obsesi ya, di kecamatan Pampangan itu mempunyai 2 puskesmas, ya, yaitu puskesmas Keman dan puskesmas Pampangan. Oh iya. Untuk letaknya puskesmas Keman itu lebih dekat ya Pak ya, untuk ke arah kota Kayu. Jadi memang sudah ini ya, aksesnya sudah mendukung ya. Betul sekali. Kalau ini Pak, tentunya kan kalau dalam hal pelaksanaan program revolusi kaya ini mungkin ada hambatan nih Pak. Kira-kira ada tidak hambatan pada saat pelaksanaan program revolusi kaya di Puskesmas Keman? Ya, karena kalau sekarang ini ya sudah tidak ada hambatan, karena kami tadi sudah kami sebutkan tadi, selama ini kami belum mempunyai ruangan, kekurangan ruangan, tapi sekarang sudah ada ruangan PK untuk khusus persalinan. Jadi untuk di kesehatan ibu dan anak ini ya kami di Puskesmas Keman tidak ada hambatan, alhamdulillah. Kalau terkait seperti pelaksanaan posyandu, kelas ibu hamil dan kelas ibu balita di masa pandemi COVID-19 ini itu seperti apa Pak? Ya, kami tetap melaksanakan posyandu dan juga kelas ibu hamil, tetapi selalu mematuhi protokol kesehatan. Tadi seperti yang kita bilang itu dalam Perbup 39 tahun 2020 itu tentang protokol kesehatan yang dengan 4M tadi kan, memakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, menjaga jarak dan juga menjauhi atau menghindari kerumunan. Iya, jadi tidak menghambat kegiatan ya Pak ya, dan juga mungkin dibantu dengan yang tadi grup WhatsApp tadi, ya, jadi penyampaian informasi itu tidak terhambat, tidak ketemu langsung. Iya, dan juga tadi disebutkan jika ibu hamil tidak datang ke posyandu maka bidan desa akan mendatangi ke rumah. Iya. Ini kurang apa lagi? Iya. Semuanya sudah terfasilitasi dengan baik ya. Iya, kalau untuk hambatan sepertinya tidak terlalu mempengaruhi ya Pak ya. Mungkin ada harapan ke depannya nih Pak untuk kemajuan Puskesmas Keman, terutama dalam hal program revolusi KIA. Ya, kami ke depannya mengharapkan mungkin dari Alkes masih ada yang kekurangan, kami mengharapkan supaya kami dapat dialokasikan Alkes untuk
di KIA. Iya. Dan juga kami mengharapkan kepada bidan sub kami untuk lebih meningkatkan pelayanan di khususnya di kesehatan ibu dan anak di puskesmas kami bersama-sama staf bidan dan juga bidan desa yang ada di wilayah puskesmas kami. Jadi harapan kami hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Iya, wah luar biasa sekali ya Mbak Evia ya. Memang program Revolusi KIA ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan baik dalam hal fasilitas fasilitas dan juga sarana prasarana serta sumber daya manusia kesehatan yang optimal ya. Nah ini mungkin ada sahabat obsesi yang selama ini belum tahu dengan program Revolusi KIA di Puskesmas Keman. Melalui siaran langsung kita ini jadi tahu. Iya. Puskesmas Keman juga sering update ya Pak ya di sosmednya mengenai program Revolusi KIA ini. Jadi masyarakat boleh pantau nih di Facebooknya Puskesmas Keman juga. Kita break terlebih dahulu mengenai video tutorial apa kata masyarakat tentang Revolusi KIA. Iya, tentunya tentang gizi pada ibu hamil ya. Oh ya, betul. Selamat menyaksikan. Hai para ibu hamil Indonesia, tahukah Anda kebutuhan gizi saat hamil meningkat? Hal ini disebabkan oleh tingginya asupan nutrisi yang diperlukan ibu dan janin. Angka kejadian ibu hamil kurang gizi di dunia masih sangat tinggi. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu hamil mengenai asupan nutrisi yang baik. Angka kejadian ibu hamil di dunia sangat tinggi, yaitu mencapai 20-89% ibu hamil. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia sendiri, angka kejadian ibu hamil kurang gizi mencapai 16,7%. Hal ini mengakibatkan dampak buruk bagi ibu dan janin. Dampak yang paling sering terjadi pada ibu hamil adalah anemia atau kekurangan darah akibat rendahnya asupan zat besi. Hal ini dapat menyebabkan kematian. Kurang lebih 60 wanita, terutama ibu hamil, meninggal setiap harinya akibat kekurangan darah karena kurangnya asupan zat besi. Bagaimana dampak terhadap janin? Kekurangan nutrisi di masa kehamilan dapat menyebabkan kecacatan pada janin, bayi dengan berat lahir rendah yang dapat berakhir pada kematian. Lalu, bagaimana cara menentukan asupan nutrisi yang terbaik pada saat hamil? Mari kita lengkapi gizi ibu hamil dengan konsep 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah memahami proses perkembangan janin. Periode kehamilan terbagi menjadi 3 trimester. Trimester pertama yaitu minggu pertama sampai dengan minggu ke-14 di mana terjadi pembentukan organ tubuh si kecil. Selanjutnya minggu ke-15 sampai dengan 28 terjadi proses penambahan ukuran tubuh janin. Dari minggu ke-29 sampai dengan 40 terjadi proses pematangan fungsi organ. M yang kedua, menentukan pola makan yang sesuai. 4 sehat, 5 sempurna, ditambah dengan menu khusus. Pada trimester awal, ibu hamil rentan sekali terjadi keguguran. Oleh sebab itu, perlu asupan kalsium, asam folat, dan vitamin yang tinggi. Pada periode kedua kehamilan, konsumsi zat besi dan serat harus lebih tinggi. Dan jangan lupa konsumsi minimal 8 gelas air putih setiap harinya, serta hindari konsumsi kafein, contohnya pada kopi. Pada periode akhir kehamilan, ibu hamil rentan sekali mengalami darah tinggi. Oleh sebab itu, batasi konsumsi garam dan tingkatkan konsumsi protein untuk persiapan kelahiran. M yang terakhir yaitu mewujudkan ibu cerdas yang melahirkan bayi sehat. Nah, sudah paham kan Bu mengenai asupan nutrisi yang baik selama periode kehamilan? Sekali lagi ingat 3M, semoga bermanfaat.
Kembali lagi bersama kami dalam acara Obsesi, obrolan sehat seputar Oki ya Cek. Ini nggak kerasa ya Cek, udah 1 jam, hampir 1 jam ya ini kita menemani sahabat Obsesi dan sahabat sehat yang sedang menyaksikan live kita. Karena keterbatasan waktu nih, sepertinya kita harus pamit Cek. Iya. Betul sekali. Kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapturi SKM Demkes yang telah bersedia hadir di episode berapa Cek ini? 41. Gak kerasa sudah 41 Cek ya. Ke episode 41. Iya, untuk sahabat Obsesi, kembali kami mengingatkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di akun media sosial kita. Betul sekali. Dan Obsesi tayang setiap hari Senin dan Rabu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan acara ini juga didukung oleh Bang Sumsel Babel. Ya, akhir kata ini kita pamit undur diri ya Cek. Saya Evi Septiani, Saya Cek Lala dan Bapak Saya Pak Kapturi SKM Demkes, Mas Kebang. mengucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi yang seperti dirimu, oh kekasih. Jauh kau pergi meninggalkan diriku, di sini aku merindukan dirimu. Ingin ku coba menjadi penggantimu, namun tak lagi yang seperti dirimu, oh kekasih. Jauh kau pergi meninggalkan diriku, di sini aku merindukan dirimu. Ingin ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi yang seperti dirimu, oh kekasih.